Horas Amang Inang dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan HKBP Delta Mas di pagi hari ini. Salam sejahtera bagi saudara dimanapun berada. Damai dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah senantiasa ke dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua jemaat-Mu HKBP Delta Mas, sehingga kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, agar boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas renungan kita pada hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 8. Ayat renungan firman Tuhan akan dibacakan oleh anak remaja dari Huria kita. Nas renungan harian Rabu 17 Desember 2025 diambil dari 2 Timotius 1 ayat 8. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dalam bahasa Batak Didok, Otpe unang homaila maka tindak kontuatai, jala unang hailahon au nafar burung humohop ibana, dohot maho tahe mahokop bari tanawuli, sian hagogoan midebata. Amin. Terima kasih atas pembacaan renungan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak orang Kristen yang malu dengan orang di sekitarnya. Ia menyimpan rapat-rapat tentang dirinya sebagai orang Kristen. Sebagai contoh kecil, misalnya dalam hal berdoa. Ketika makan di rumah, kita berdoa. Namun jika makan di tempat keramaian, kita tidak berdoa. Karena malu ada banyak orang lain di sekitar kita. Bahkan ada juga orang Kristen saat ini yang malu mengakui agamanya Kristen. Karena ia takut dijauhi, takut karirnya macet. Namun puji Tuhan, tidak jarang di ajang penghargaan jika ada artis beragama Kristen yang terpilih dan menang, mereka menyebutkan nama Yesus dalam rasa syukurnya. Hal seperti inilah yang harus kita lakukan, tidak malu menjadi pengikut Kristus. Dalam renungan firman Tuhan kita hari ini, Tuhan mengajari kita dengan teladan Paulus. Paulus dalam surat keduanya kepada Timotius mengingatkan supaya Timotius tidak menjadi malu dengan apa yang dijalaninya bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang memerlukan nasihat dan dorongan untuk melakukan kewajiban masing-masing. Walaupun ia sebagai orang-orang yang terbaik sekalipun, namun kita perlu mendapat nasihat atau dorongan supaya kita benar-benar mengingat dan melakukan kewajiban kita masing-masing. Demikianlah Rasul Paulus menasihati Timotius supaya ia tetap melakukan pekerjaannya sebagai pemberita Injil. Timotius diharapkan mau mengorbankan karunia Allah yang ada padanya, yaitu karunia-karunia Roh Kudus, dan juga karunia yang tercurah melalui penumpangan tangan oleh Rasul Paulus. Timotius harus melatihnya dan mengembangkannya. Selanjutnya, Timotius diharapkan tidak takut atau gentar untuk maju terus memberitakan Injil Tuhan. Sebab melalui penumpangan tangan yang dilakukan Rasul Paulus kepadanya, ia telah memiliki Roh Kudus yang tentunya akan memperlengkapi dia untuk pekerjaan pelayanan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan keterlibatan. Kita bisa baca di 2 Timotius 1 ayat 7. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu tantangan yang besar bagi kita untuk menjadi orang yang berguna dengan mengenal karunia yang ada pada kita
adalah ketakutan. Karena kita merasa ketakutan, akhirnya kita menyembunyikan banyak karunia yang ada pada kita. Karena ketakutan, kita sering tidak mau mempergunakan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Sekarang kita mengetahui bahwa Allah telah memperlengkapi kita dan mempersenjatai kita melalui Roh Kudus yang telah dicurahkannya bagi mereka yang mau menerimanya. Roh Allah akan membangkitkan keberanian, kekuatan, dan tekad kita untuk menghadapi berbagai kesulitan yang sedang dan akan terjadi. Roh Allah yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban akan menjamin kita untuk berbagai perlawanan yang akan kita hadapi. Ketenangan berpikir, kemampuan, rasa damai tentunya akan kita peroleh dari pemberian Roh Kudus kepada kita. Oleh sebab itu, kita juga harus memberanikan diri untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan karunia-karunia yang kita peroleh dari Allah Tuhan kita. Orang Kristen sebagai saksi-saksi Kristus yang telah dipilih di tengah dunia ini, hendaklah tidak boleh malu untuk bersaksi. Juga tidak boleh takut menghadapi penderitaan. Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kita akan dapat menanggung penderitaan dengan baik apabila kita mau menerima kekuatan dan kuasa dari Allah yang memampukan kita menghadapinya. Kiranya Tuhan selalu menolong kita semua, orang yang percaya, dan memampukan kita untuk mengembangkan segala talenta yang berkenan di hati Allah Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan akan memberkati firman-Mu ke dalam hati kami, supaya kami akan selalu dimampukan untuk mengembangkan talenta yang ada pada kami masing-masing. Terlebih-lebih untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia, supaya semakin banyak orang yang percaya dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat segala pergumulan Tuhan yang kami hadapi Tuhan, keluarga lepas keluarga Tuhan. Kami memohon padamu Tuhan, mampukanlah kami Tuhan agar dapat melewati segala pergumulan yang kami hadapi Tuhan dan dapat kami menangkannya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak yang Tuhan titipkan pada kami, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Tuhanlah yang selalu melindungi mereka, Tuhanlah yang selalu menjaga mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan di dalam kegiatannya setiap hari Tuhan. Tuhanlah yang selalu bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami Tuhan yang tidak bersama-sama kami orang tuanya di tempat sekarang kami tinggal ya Tuhan, untuk melanjutkan pendidikan ataupun untuk bekerja Tuhan di luar kota ya Tuhan. Tuhanlah yang melindungi mereka Tuhan, agar segala cita-cita mereka Tuhan dapat terwujud dan tepat waktu yang mereka inginkan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak kami Tuhan yang sudah cukup umur Tuhan untuk dapat berumah tangga ya Tuhan. Hanya kepadamu lah Tuhan kami memohon ya Tuhan, tunjukkanlah jodoh yang daripadamu Tuhan, agar mereka Tuhan senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita terima berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.